Kita kalau melihat kebijakan Prabowo ya saat ini itu memang tidak jauh, bahkan bisa dibilang konsisten dengan pemikirannya. Yang kita kenal itu namanya Prabowonomics gitu ya, Yes. yang memang sebetulnya sih tidak jauh-jauh dari Sumitonomics gitu ya. Kita kalau melihat kebijakan Prabowo ya saat ini itu memang tidak jauh, bahkan bisa dibilang konsisten dengan pemikirannya. Yang kita kenal itu namanya Prabowonomics gitu ya, yang memang sebetulnya sih tidak jauh-jauh dari Sumitonomics gitu ya. Nah, intinya bahwa ini penting ya, kita coba melihat dari ini dulu, kerangka berpikirnya dulu, kenapa sampai ada Danantara, sampai ada Badan Ekspor Satu Pintu, itu semua sebenarnya konsisten terhadap pemikirannya Pak Prabowo gitu ya. Ya, misalkan kita tuh gini, selama ini kan kita mengenal bahwa ekonomi kita tuh semacam ekonomi, istilahnya ekonomi konstitusi ya, ekonomi pasar. Ya, ekonomi pasar arti kita bagaimana caranya pemerintah atau negara itu perannya lebih sedikit lebih bagus gitu ya kan. Jadi semua diserahkan kepada private sector, sektor swasta. Selama ini kita kayak gitu kan? Selama ini kita gitu kan. Jadi pemerintah hanya regulator, hanya pengawas. Biarkan pelaku-pelaku ini adalah swasta. Nah, itu seperti itulah ya kondisi selama ini. Dan ketika Prabowo naik gitu jadi presiden, maka putar haluan. Apa jadi state capitalism? Jadi tadi itu state capitalism atau ekonomi konstitusi gitu ya. Kalau kita bahasa istilahnya kapitalisme negara atau ekonomi konstitusi. Jadi ini antara ekonomi pasar yang kita selama ini jalankan dengan Pak Prabowo yang ekonomi konstitusi itu sangat berbenturan gitu kan. Beda ya.